Hi everyone, my name is Zahra Firmani. Please call me Zahra. Welcome to my video. Ya teman-teman, seperti judul yang sudah kalian lihat sebelum klik video ini, di video kali ini aku akan bahas mengenai tips-tips bagaimana aku mencintai diriku sendiri. Nah, jadi tips-tips ini sudah aku lakuin dan terserah kalian mau ngelakuin ini juga. Video ini ada karena aku hanya ingin sharing begitu. Nah, kita langsung saja ya ke tips yang pertama, yaitu jangan pernah membandingkan dirimu dengan diri orang lain. Karena apa yang kamu punya dan apa yang kamu bisa, belum tentu orang lain punya itu dan bisa melakukan hal tersebut. Walaupun hal itu kecil menurut orang lain, ya bodoh amat. Jadi aku mohon banget tolong tanamkan prinsip itu ke diri kalian. Oke, kita lanjut aja ke tips yang kedua, yaitu jauhi yang namanya iri dan dengki. Karena dua sifat ini amat sangat berpengaruh pada diri kalian, pola pikir kalian gitu. Jadi kalau melihat kesuksesan orang lain itu, tolong jadikan itu sebagai motivasi kalian untuk selalu bersemangat nih menggapai cita-cita kalian atau menjadi seperti mereka-mereka yang kalian lihat atau bahkan lebih dari mereka. So, jangan malah menjadikan kesuksesan orang lain itu sebagai timbulnya sifat iri dan dengki pada diri kita gitu. Tapi walaupun aku sudah menerapkan pikiran itu, rasa iri dan dengki itu secara tidak langsung ataupun langsung tetap ada nih di diri aku, di hati aku, di pikiran aku, walaupun itu hanya sedikit gitu. Bagaimana cara ngatasinnya? Nah, cara ngatasinnya ya itu kita langsung aja ke tips yang ketiga, yakni membatasi diri aku bersosial media. Maksud membatasi bersosial media ini yaitu jika aku membuka platform apapun, platform sosial media apapun, aku usahain aku nggak ngelihat story atau postingan teman-teman atau orang-orang di sekitar aku. Jadi kalau aku ngebuka sosial media ya aku cuma ngeliat postingan-postingan yang bikin aku bahagia, yang bikin aku ketawa, yang bikin mood aku lebih baik gitu. Karena orang yang membagikan kesuksesannya itu kan rata-rata di sosial media ya teman-teman. Jarang nggak sih kalau kita ngeliat secara real life kesuksesan orang itu, lebih sering di sosial media bukan? Nah, maka dari itu aku jarang-jarang tuh ngeliat story-story mereka, postingan-postingan mereka gitu. Gak apa-apa sekali-sekali ngeliat, asalkan dengan sekali lihat itu gak menimbulkan rasa iri dan dengki tersebut. Tips ini mengandung sisi positif dan sisi negatifnya ya teman-teman, tapi menurutku selagi ini untuk membahagiakan diri kita sendiri tanpa merugikan orang lain, ya kenapa tidak untuk dilakukan gitu ya. Ya, tips yang keempat yaitu selalu merayakan diri kamu setelah melakukan atau setelah melewati hal-hal yang menurut kamu berat dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Atau ya dapat disimpulkan hal-hal yang membutuhkan waktu dan tenaga yang besar, yang banyak gitu. Jadi di sini aku nggak mention semua hal yang udah kita lewatin harus dirayakan, tapi hanya hal-hal tertentu yang memakan waktu yang banyak, membutuhkan effort atau tenaga yang besar gitu. Kalau aku pribadi nih, cara aku ngerayain diri aku sendiri setelah melewati hal-hal yang menurut aku berat banget, membutuhkan waktu aku yang sangat banyak, ya aku biasanya nonton bioskop, pergi ke wisata alam misalnya, atau makan makanan yang harganya lebih tinggi lah ya dari harga-harga makanan yang aku makan sehari-hari begitu. Tapi teman-teman perlu diingat, merayakan diri sendiri itu juga perlu dibudgetin. Jangan sampai over budget, karena kalau sampai over budget, akhirnya nanti kita stres karena uang kita habis untuk merayakan diri sendiri. Kalau udah stres ya nggak jadi deh self love-nya. Tips yang kelima yaitu berpola hidup yang sehat. Please usahain dalam seminggu itu makan makanan yang sehat. Ya minimal makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Mungkin dalam seminggu 3 harinya makan buah-buahan dan makan sayur-sayuran gitu. Dibarengin nasi sedikit-sedikit lah ya. Kemudian tidur yang nyenyak. Kenapa di sini aku tidak mengatakan tidur yang cukup? Karena tidak semua orang memiliki waktu istirahat sebanyak 8 jam atau 7 jam karena kita semua memiliki kesibukannya masing-masing. So, makanya di sini aku menyebutkan tidur yang nyenyak walaupun hanya sejam ataupun 2 jam. Yang penting nyenyak teman-teman, karena kita butuh mengistirahatkan pikiran dan tubuh kita begitu supaya kita ada energi lagi untuk menjalankan hari-hari berikutnya dengan bahagia. Dan di tips ini juga aku nyaranin teman-teman untuk selalu berolahraga di tiap harinya, walau hanya semenit, walau hanya 2 menit, walaupun gerakannya gak yang ekstrim banget, mungkin cuma jalan 2 menit atau peregangan kecil-kecilan 2 menit begitu, atau sebagainya yang kalian senangin, yang kalian bisa, yang menurut kalian ringan gitu. Yang penting
bergerak, berolahraga di setiap harinya ya teman-teman. Nah, itu saja 5 tips how to love yourself dari aku yang pernah aku jalanin. Semoga tips-tips ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan berguna untuk teman-teman menjalankan self-love yang lebih baik lagi. Sekian dari aku. Thanks for watching. I'm Zara Firmani and see you in the next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel ya. Bye-bye.